Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Berapa banyak siap memuji Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari kita akan memulai ibadah kita sore hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih sebab Engkau sangat baik. Dan malam hari ini Tuhan, bersama-sama dengan seluruh umat-umat-Mu, kami datang, kami bawa ucapan syukur kami bawa Tuhan rasa syukur yang berlimpah-limpah buat kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, kami semua siap untuk memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap, mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan ya saudara. Mari sama-sama kita katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunungan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, selamatmu bersama-Mu. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung yang di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, selamatmu bersama-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu. Katakan tanganku, Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih Katakan bersyukur. setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang siap untuk dipakai lebih lagi. Memberitakan banyak hal untuk Tuhan. Kita dipakai untuk jadi garam dan terang. Come on. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Say, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Katakan saya dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa, saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Terima sembah kami, terima sembah kami, terima sembah dan pujian kami. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Masih siap Bapak Ibu untuk memuliakan nama Tuhan sore hari ini? Kita adalah umat yang dipilih. Kita umat yang disertai Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, menjadi saksinya. Come on.
kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kau raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pedang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Silakan sudah duduk kembali. Saya percaya waktu Tuhan itu kasih kita damai. Gak peduli mau topan sebesar apa, mau badai sebesar apa. Tapi kita semua pernah ngalami bahwa ketika di tengah keadaan yang sangat gak baik, waktu kita datang kepada Tuhan itu ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Nah hari ini saya ingin kita akan nyanyikan sebuah pujian yang lama banget. Pujian ini bilang hanya Engkau Tuhan dalam hatiku yang memberikan aku damai, yang membuat aku ini mengagumi Engkau, aku memuja Engkau dan biar hidupku ini untuk kemuliaan Tuhan aja. Biarlah pujian ini adalah sebuah doa kita kepada Tuhan. Pujian ini seperti kita ngomong secara pribadi dengan Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan.
jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Mari sekali lagi katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tidak ada yang mencintai kami seperti Engkau Tuhan. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang. Mari angkat tangan kita, katakan, yang ku puja, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata di hati. Katakan, yang ku puja
dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari sama-sama kita tutup mata kita, buka tangan kita buat Tuhan. Biar pujian ini keluar dari hati kita yang terdalam buat Tuhan. Yang kupuja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hati. Sekali lagi katakan, yang kupuja, yang kupuja hanya Tuhan. Gak ada yang mencintai kami seperti Kau mencintai kami Tuhan. Cinta-Mu ajaib atas kami Tuhan. Kesetiaan-Mu ajaib, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Katakan, karena diri-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Sekali lagi katakan, karena diri-Mu Tuhan, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Sembah Rebashera Rabaka Bakase Dia Rabashana Reraraba. Cinta-Mu ajaib Tuhan, cinta-Mu yang ajaib Tuhan. Saudara yang pernah merasakan Tuhan menopang hidupmu, katakan, Tuhan terima kasih. Engkau yang merasakan Tuhan yang setia pada kita, katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan. Segenap hati kami mengagumimu. Tuhan kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Jehovah Shalom yang selalu beri damai. Terima Shalom. Ya Barema. Yang kupuja hanya diri-Mu satu, yang selalu Engkau yang jaga kami Tuhan. Terima kasih. Menopang dan menjaga
bangkit berdiri, katakan yang ku puja, yang ku puja. Hanya dirimu satu yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu Tuhan, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu Tuhan, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Mari sorak-sorai buat Tuhan, sorak-sorai buat Tuhan. Dalam Kristus ku dia percaya ada kemuliaan, ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan keterangan darimu. Kekuatanku, harapanku, harapan kata dalam Kristus, dalam Kristus aku percaya ada kemuliaan, ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan keterangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Sekali lagi katakan dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan keterangan darimu. Kekuatanku, harapan dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapan kekuatanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang selalu ada buat kami. Engkau Bapa kami yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan kami bersyukur selama 1 minggu ini Engkau memelihara hidup kami. Dan kami pun percaya bahwa hari-hari yang akan kami lalui, Engkau pun ada di sana. Bapa terima kasih, berikan kami hikmat pengurapan-Mu sehingga kami dapat mengerti apa yang ada di dalam isi hati-Mu. Engkau mengurapi kami dan Engkau memberkati setiap kami. Demikian juga hamba-Mu, Tuhan Abah minta biarlah apa yang keluar, apa yang disampaikan, semua hanya daripada Engkau. Dan segala perkara yang bukan daripada Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu yang kudus dan bentengi tempat ini dengan para malaikat Tuhan sehingga tidak ada satu kuasa roh jahat yang mencuri benih-benih firman Tuhan ini dari dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Sebelum duduk, saudara kasih tos, katakan engkau luar biasa sore hari ini. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, bersyukur saya ada di tempat ini setelah sekian lama Bapak Ibu Saudara. Dan saya sangat bersyukur melihat bahwa jemaat Tuhan semua rindu akan Tuhan. Amin. Amin. Baik, tema hari ini adalah kejarlah kasih saudara ya. Nah, apa yang kita akan dengar pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat apa sebenarnya yang ada di dalam isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Kalau tadi pagi saya sampaikan tentang di dalam waktu Yesaya dipanggil dan Yesaya mengatakan ini aku Tuhan utuslah aku. Dan Tuhan juga mau hal yang sama, Tuhan memanggil kita dan kita berani menjawab ini aku utuslah aku. Tapi kita harus belajar, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, untuk apa kita diutus oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan berikan kepada kita semua pada sore hari ini dari 1 Korintus 13 ayat 13 dan 1 Korintus 14 ayat 1. Next, saudara ya. Nah, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Sebentar saudara, ini mana suaranya nih ya. Kita baca bersama-sama dengan gemuruh. Kalau saudara baca Wahyu, itu semua umat Tuhan berkumpul dan suaranya seperti gemuruh, desau air bah. Nah kita mau praktekkan itu sekarang. Ya, 1, 2, 3. Demikianlah, yaitu iman dan yang paling besar, kejarlah kasih itu, terutama karunia untuk bernubuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini terpisah, 1 Korintus 13 ayat 13 dan 1 Korintus 14 ayat 1. Tetapi dalam penulisan, karena ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus, maka Paulus menulis surat itu, dia namanya menulis surat, saudara, dia tulis aja. Tapi untuk memudahkan kita mengerti setiap kata-kata yang Paulus tulis, maka dibuatlah ada bab dan ada ayat. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang menjadi satu, Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya kasih. Kemudian Paulus melanjutkan, kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang patut kita renungkan, ada ketiga hal yang Paulus katakan untuk kita ini memilikinya di dalam hidup kita. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, yang ketiga ini adalah kasih. Tapi perhatikan baik-baik, Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat di Korintus, kejarlah apa? Kasih. Dari ketiga hal ini yang Paulus suruh kejar itu adalah kasih, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kasih yang harus dikejar? Next. Kenapa kasih itu yang harus dikejar? Kenapa kok bukan iman yang harus dikejar? Kenapa kok bukan pengharapan yang harus dikejar? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari 1 Korintus 14 ini, Bapak Ibu Saudara ya, maka di situ dikatakan, Korintus 13, Bapak Ibu Saudara baca juga, di situ dikatakan begini, bahwa segala sesuatu akan lenyap, tapi yang tinggal adalah kasih. Bahkan Paulus katakan meskipun
aku ini dibakar, tubuh ini dibakar ya. Tapi kalau aku tidak punya kasih itu sia-sia, kata Paulus. Jadi kalau kita lihat bahwa kasih itu inti dari semua. Dan Paulus juga berkata, ya dia katakan bahwa kasih ini itu adalah dasar dari kehidupan kita. Kasih itu adalah sifatnya Allah. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu kasih, saudara. Itu sebabnya harus dikejar. Iman kita bisa gunakan di dunia ini. Tapi waktu kita kembali ke surga, kita nggak perlu iman. Karena kita sudah ada di sana. Di dunia ini kita perlu pengharapan. Sehingga pengharapan itulah yang memotivasi kita untuk hidup dan melakukan segala perkara di dunia ini. Tapi waktu kita pulang, kita sudah nggak perlu pengharapan. Karena kita sudah ketemu sama sumber dari segalanya. Tetapi kasih itu ada di sana. Karena sumbernya di sana. Itu sebabnya Paulus katakan kejarlah kasih. Karena pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, manusia ini tidak punya kasih. Manusia ini nggak punya kasih. Jadi kalau kita kadang-kala mengatakan saya nggak bisa mengasihi orang itu. Yaitu nature-nya manusia. Itulah manusia. Karena manusia diciptakan dari tanah, dari debu tanah. Karena nafas Allah, Tuhan meniupkan ke hidung atau ke manusia itu, maka manusia itu hidup. Apa yang Tuhan tiup? Yang Tuhan tiup adalah rohnya, saudara. Maka manusia itu hidup. Maka manusia punya kasih, serupa dan segambar dengan Allah. Tapi coba kita lihat ya, ada perbedaan waktu Adam ketemu dengan Hawa. Saudara baca itu ya di dalam Kejadian pasal 2 itu, saudara, waktu diciptakan diketemukan dengan Hawa, saudara. Adam bilang apa? Luar biasa, ini daging dari dagingku, ini tulang dari tulangku. Artinya wah, dia begitu mengasihi Hawa. Wah, dia bilang ini daging dari dagingku, ini tulang dari tulangku. Mungkin dia peluk, dia cium, dan kemudian dia dekap. Dan kemudian dia gak mau lepaskan pegangannya kepada Hawa. Dia jalan-jalan di Taman Eden dan dia kenalkan Hawa kepada penghuni Taman Eden. Yang waktu itu binatang-binatang tentunya gitu. Hei singa-singa, ini pasanganku, ini pasanganku. Tapi coba perhatikan pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang Adam katakan? Waktu Tuhan tanya dia jawab begini. Perempuan yang kau taruh di sampingku ini, dialah yang memberi aku makan. Waduh saudara, tulang dari tulangku berubah menjadi perempuan ini. Di mana kasihnya? Pada waktu dia melakukan dosa, dia menyadari bahwa dia telanjang. Apa yang menutupi dia? Kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu adalah kasih, saudara. Maka kasih itu hilang dari dia. Sejak itu dia lihat Hawa ini bukan dengan pandangan kasih lagi. Sehingga dia katakan ini perempuan ini. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih, saudara. Karena satu waktu kita akan pulang. Waktu kita pulang, kita ketemu dengan sumbernya kasih. Kita ketemu dengan suasana kasih, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mengejar kasih itu sekarang di sini, saudara, waktu kita pulang, kita di sana itu kalau bahasa Jermannya lolak-lolok, saudara. Kenapa? Karena kita nggak pernah praktek kasih di dunia ini. Kita nggak pernah mengejar kasih. Artinya kasih itu nggak datang sendiri dengan sendirinya. Kasih itu tidak muncul dengan sendiri. Oh, saya sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus. Bukankah Yesus itu kasih, maka kasih itu ada di dalam diriku. Dan aku penuh dengan kasih. Enggak, saudara. Kasih itu nggak bisa disebut dengan kasih kalau kita tidak praktekkan. Kalau kita nggak kejar, saudara. Itu sebabnya Paulus katakan kejar kasih ini. Harus dikejar.
Masalahnya Bapak Ibu Saudara, ya, masalahnya adalah ada penghalang kita untuk mengejar kasih. Ada penghalangnya waktu kita mau mengejar kasih. Hati nurani kita bilang kejarlah kasih, harus mengasihi. Tetapi ada penghalang yang menghalangi kita untuk melakukan kasih itu. Next. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia karena roh, terutama karunia untuk bernubuat. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 14 ayat 1, dia katakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bapak Ibu Saudara, saya coba melihat melihat di dalam Alkitab, dari ayat-ayat Alkitab ini, apa sih sebenarnya mengejar kasih itu bagaimana sih? Dan saya menemukan ada beberapa, tapi saya ambil 3 saja Bapak Ibu Saudara. 3 hal yang kadangkala kita harus mengejar kasih, harus melakukan kasih. Dan Paulus katakan itu harus dikejar. Karena kenapa? Ada penghalangnya. Kita harus mengusahakan. Kita harus mengupayakan kasih itu. Sebab kalau kita tidak mengupayakan kasih itu, maka kasih itu enggak pernah menjadi yang namanya kasih, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu hanya di mulut doang, hanya di mulut saja. Orang Kristen mengasihi, orang Kristen itu kasih. Maka kita kalau di gereja ketemu, halo, shalom. Tapi di rumah bisa berubah. Di luar bisa berubah, Saudara. Tuhan tidak menyuruh saudara mengejar kasih di dalam gereja. Tuhan suruh saudara dan saya mengejar kasih di luar sana. Itu yang Tuhan mau. Hal yang pertama, ya, untuk kita mengejar kasih. Ya, di situ dikatakan, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat, saudara. Ada berapa karunia roh, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang udah ikut SOM? Ada yang udah ikut SOM? Saya sarankan Bapak Ibu Saudara ikut SOM ya. Tanpa pemuritan, saudara dan saya nggak bisa dibilang murid Kristus. Tapi dengan pemuritan kita mengerti isi hati Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya nanti dibuka SOM, saudara daftar sama ketua FA saudara. Saya mau ikut SOM. Datang ke sekretariat, saya mau ikut SOM. Kalau saudara nggak ikut SOM, kita ini nggak bisa disebut sebagai murid Kristus, nggak bisa. Sedangkan firman Tuhan mengatakan orang mengenal Kristus karena kita menjadi murid Kristus. Murid artinya mengikuti pola. Gurunya. Gurunya adalah Kristus, saudara ya. Itu sebabnya Paulus katakan terutama karunia untuk bernubuat. Ada berapa karunia? Ada 9. Ya, next. Nah saudara, ada 9 karunia Roh Kudus. Saudara kalau ikut SOM, ini ada di pelajaran kedua tentang Roh Kudus. Saudara akan pelajari semua tentang pribadi Roh Kudus yang menyertai kita dan karunia ini menyertai kita. Ke-9 karunia ini. Apa karunia-karunia itu? Yang pertama adalah karunia perkataan hikmat. Saya nggak bahas saudara. Yang kedua karunia perkataan pengetahuan. Yang ketiga karunia iman. 4 karunia penyembuhan. 5 karunia kuasa mujizat saudara. 6 karunia bernubuat. Ya, yang ke-7 karunia membedakan. Ya, membedakan bermacam-macam roh. Yang ke-8 karunia berbahasa roh. Yang ke-9 karunia menafsirkan bahasa roh. Saudara dan saya harus mengerti 9 karunia ini. Karena 9 karunia ini memperlengkapi kita untuk hidup di dunia ini dengan benar. Nah, Paulus katakan, ya, kejarlah kasih itu dan kita ini harus mengupayakan karunia, terutama karunia bernubuat. Nah, kita akan bahas karunia bernubuat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus punya karunia bernubuat? Karena karunia bernubuat itu akan mendampingi, akan membuat kita ini mempraktekkan kasih melalui karunia nubuat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Next, maka di situ dikatakan begini,
Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, tetapi siapa yang bernubuat apa? Halo, kita baca sama-sama. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata kepada manusia, ia apa? Membangun, terus menasihati dan menghibur. Yang namanya karunia bernubuat itu isinya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah membangun, menasihati, menghibur. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak bisa mempraktekkan kasih tanpa karunia nubuat ini. Waktu kita berkata, perkataan kita harus perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menjatuhkan. Anak. Nah, saudara, kalau punya anak, anak goblok, anak tolol, saudara. Anak setan. Anaknya bales, kalau aku anak setan, bapak ya sopo. Perkataan kita, kalau tidak punya kasih, maka perkataan itu tidak membangun. Jadi Paulus bilang, miliki karunia bernubuat ini. Supaya apa? Melalui perkataan kita, kita menyatakan kasih kita. Ya. Kemudian dia katakan bahwa menasihati. Waktu menasihati di situ ada unsur kasih di dalamnya dan kita harus praktekkan kasih itu. Kita menasihati orang tentu kita harus menasihati dengan kasih. Sebab kalau tidak ada kasih, kita tidak bisa menasihati orang. Yang ada adalah menghakimi orang. Itu sebabnya Paulus katakan, miliki karunia ini untuk mempraktekkan kasih itu. Sebab kalau kita nggak praktek di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, waktu kita pulang, kita nggak bisa jadi orang yang canggung, saudara ya. Itu sebabnya Paulus bilang kejar selama kita hidup, saudara. Kejar selama kita hidup. Kemudian dia katakan menghibur. Saudara, kalau menghibur orang nggak mungkin saudara tanpa kasih. Tapi kita seringnya apa? Kita menghibur orang yang bisa kita kasihi, hanya itu saudara. Kita menghibur orang, kan benar ya saudara ya? Saudara dan saya kalau menghibur orang tentu menghibur orang yang kita kasihi, kan benar gak? Coba orang yang kita nggak suka, kita nggak ngomong aja enggak, bagaimana mau mengasihi saudara? Bagaimana mau menghibur? Malah begitu lihat orang itu jatuh, wah kita malah syukur jatuh. Kan gitu saudara. Jadi waktu kita menghibur, disitulah praktek kasih saudara. Menghibur bukan menghibur orang yang sudah kita kasih, jelas kita kasihi, kita punya kasih untuk orang itu. Tapi menghibur orang yang saat itu sulit kita untuk mengasihi saudara. Dan kita harus bisa mempraktekkan itu. Di situ kita harus kejar. Itu sebabnya Paulus katakan kejar kasih itu dikejar saudara. Artinya apa? Diupayakan, diusahakan. Enggak enak, capek. Menghadapi orang itu lagi, capek saudara. Tapi kita harus lakukan. Saya katakan harus lakukan. Kalau saudara dan saya menjadi murid Kristus, kita harus lakukan. Paulus berkata miliki karunia roh. Yang pertama ini saudara berdoa, minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya untuk mempraktekkan karunia yang satu ini. Karunia bernubuat. Melalui perkataan saya membangun orang. Melalui perkataan saya menasihati orang. Melalui perkataan saya menghibur orang. Bahkan orang yang kita nggak suka sekalipun. Justru disitulah kita prakteknya Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kita belajar. Itu yang pertama, miliki karunia yang satu ini, karunia bernubuat. Siapapun bisa, Bapak Ibu Saudara jangan bilang wah itu untuk hamba Tuhan, itu untuk full time, itu untuk para pendeta. Bukan, ini semua untuk kita, memperlengkapi kita. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hindari cinta akan uang. Paulus dengan tegas mengatakan salah satunya kejarlah kasih dalam hal ini. Di dalam 1 Timotius 6 ayat
9-11 di situ dikatakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang, saudara. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Ini jenis manusia yang berbeda. Jauhilah semuanya itu. Kemudian apa dikatakan? Kejarlah kasih. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejar, ini harus diupayakan, saudara. Cinta akan uang bisa membuat siapapun jadi retak hubungannya. Cinta akan uang bisa membuat suami istri yang harusnya satu menjadi terpisah. Yang tadinya cinta, yang tadinya penuh kasih, enggak ada lagi kasihnya. Cinta akan uang bisa membuat orang tua dan anak ribut. Kasihnya hilang, saudara. Cinta akan uang bisa membuat saudara dengan saudara ribut. Karena enggak ada lagi kasihnya. Cinta akan uang bisa membuat orang berbisnis, berpolitik, berusaha dengan membabi buta. Karena orang yang cintakan uang tidak ada kasih di dalamnya. Itu sebabnya dari semua dewa, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menyebut satu saja, yaitu Dewa Mamon. Dewa Mamon ini dewa kekayaan, saudara ya. Dewa kekayaan, dewa harta, itu Dewa Mamon. Ya, maka Tuhan bilang, jangan kita ini berdiri di dua Tuhan. Sementara engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau masih menyembah Mamon. Sebab orang yang mencintai Mamon, dia tidak akan pernah mencintai Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat yang ada kepada Timotius, Bapak Ibu Saudara ya. Paulus berkata kepada Timotius, hati-hati dengan uang. Uang itu adalah hamba yang baik. Oh, hamba yang baik, saudara. Gedung ini dibangun dengan uang. Gedung ini dibangun dengan harta benda yang dipersembahkan juga oleh jemaat. Dia hamba yang baik. Tetapi uang itu tuan yang kejam, saudara. Kalau sudah kita menjadi hamba, maka kita akan membabi buta. Saya tidak pungkiri, hamba Tuhan yang cinta uang juga akan membabi buta dan banyak, saudara. Itu sebabnya Paulus dengan tegas mengatakan kepada Timotius, kejarlah, salah satunya adalah kasih itu. Harus diupayakan. Karena yang menghambat kita untuk mempraktekkan kasih ini adalah cinta akan uang ini, Bapak Ibu Saudara. Cinta akan uang ini yang membuat kita itu nggak bisa melihat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Itu karena itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita bekerja untuk mencari uang. Kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya kita dihargai. Kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya kita bisa berkuasa. Semuanya nggak ada kasih. Tapi Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, kejar kasih itu. Sebab dengan mengejar kasih saudara, maka saudara dan saya ada di dalam Tuhan yang sumber dari segalanya. Uang itu bukan menjadi yang utama, harta benda bukan menjadi yang utama. Justru saudara dan saya menjadi berkat buat orang lain. Saat kita menjadi berkat buat orang lain, tidak ada unsur apa-apa di dalamnya, tapi unsur kasih itu akan membuka tingkap langit buat kita. Dan Tuhan akan pakai saudara dan saya. Saya punya rekan di
di Pontianak, Bapak Ibu Saudara. Dia seorang pengusaha, ya, tapi saya melihat hatinya penuh belas kasihan. Tapi juga saya ingatkan kepada dia, kamu hatimu harus penuh kasih, bukan penuh belas kasihan, saudara. Karena itu hal yang berbeda. Belas kasihan itu, waduh, lihat orang kasihan, lihat orang kasihan. Kasihan itu bukan kasih. Tapi kalau kasih, saudara, maka kasih itu tidak ada di dalamnya ini timbal balik, saudara. Kasih Tuhan itu kasih agape, kasih yang berkorban, ya. Nah, saya melihat bahwa rekan saya ini mempunyai kasih di dalamnya. Tapi juga penuh belas kasihan. Waktu kita tes karunia, ya, saya beri setiap kali di gereja yang saya layani, Bapak Ibu Saudara, selesai pemuridan, mereka harus pemuridan, ya. Selesai pemuridan, kita tes karunia. Tes karunia, Bapak Ibu, semuanya tes karunia. Dan di situ kelihatan, oh, orang yang punya belas kasihan tinggi, oh, orang yang dominan, yang otoriter, saudara. Oh, orang yang punya sifat keras, oh, orang ini lembut, orang ini adem ayem, saudara. Itu semua kelihatan. Nah, waktu tesnya keluar, kasih karunia belas kasihannya tinggi, saudara. Jadi saya bilang hati-hati, belas kasihan bukan kasih. Belas kasihan itu kadang-kala kasihan. Tapi begitu orang itu berbalik, saudara, dari dia, bisa kecewa. Sudah ditolongin, sudah diupayakan, malah nusuk dari belakang. Aku nggak mau kenal lagi orang macam itu. Wah, itu bukan kasih, saudara. Itu belas kasihannya tinggi. Tapi kasih itu, saudara, menolong, mengasihi tanpa minta timbal balik. Beda, saudara, ya. Ini yang Paulus minta untuk dikejar. Dan saya lihat rekan saya ini, Bapak Ibu Saudara, dia punya belas kasihan. Ketemu orang di mana gitu, waduh, belas kasihan. Tuhan gerakin dia kasih, saudara. Dia tolong. Ada ibu-ibu susah bawa itu di airport, dia lepaskan barangnya supaya istrinya bawa, dia yang bawain, saudara. Dan saya melihat orang model begini, berkat Tuhan itu gak pernah lari dari dia. Kasih itu yang membuat channel kita dengan Tuhan itu terbuka. Kasih itu yang membuat itu seperti apa? Ada, saudara pernah lihat film kartun, ya? Pasti ya, kalau film kartun itu ada cerita begini, dia kena hujan, dia pindah kemana aja hujannya ngikut, saudara kan. Kesini ngikut, wah dia menghindar ngikut, itu kan film kartun, saudara. Tapi jangan salah, Tuhan juga seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita punya kasih Tuhan, kemanapun kita pergi itu awan kasih itu menyertai kita. Kemanapun kita pergi, kasih karunia Tuhan selalu ada. Tapi begitu kita tidak mempraktekkan kasih dalam hidup kita, saudara, seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Adam waktu dia lepas dari kasih Tuhan, Tuhan katakan, kemanapun engkau pergi, tanah itu menjadi terkutuk, saudara. Wah, ngeri kalau Tuhan bilang, kemanapun engkau pergi, engkau jadi terkutuk, itu lain, saudara. Lain, yang terkutuk dia, anak istrinya enggak. Tapi kalau kemanapun engkau pergi, tanah yang engkau injak menjadi terkutuk. Saudara, bisnis di sini gagal terus, yang ngerasain anak istrinya. Wah, ini kota enggak bagus ini kota, waduh, enggak ada kalau namanya, keberuntungannya enggak ada gitu ya. Pindah kota lain, gagal lagi, saudara. Pindah ke sana gagal, hidupnya setiap kali bikin bisnis gagal, bikin ini gagal, bikin itu gagal. Kenapa? Sama kayak tadi. Awan kegagalan itu selalu menyertai dia. Kenapa? Karena kemana dia pergi tanah itu terkutuk. Dia ada di sini tanahnya jadi terkutuk. Dia pindah ke sana tanahnya jadi terkutuk. Dia pindah ke situ tanahnya jadi terkutuk. Ngikutin terus kutuknya. Tapi kalau kita punya kasih dan mempraktekkan ini, saudara, mengejar kasih itu, channel Tuhan itu terbuka terus. Amin. Channel Tuhan itu terbuka terus. Bilang kiri kanannya, miliki kasih dan channel Tuhan terbuka. Amin.
rumah penuh damai sejahtera, hubungan suami istri jadi nyaman, jadi enak, anak-anak diberkati. Sangat diberkati Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya sebenarnya pengen sharing tentang anak-anak saya, tapi waktunya nggak ada ya. Terakhir inilah anak saya yang kecil ini nanti akan diwisuda, tapi belum diwisuda, tawaran kerja sudah datang saudara dari Bali. Dia kepengen sekali ke Bali, dia berdoa, Tuhan aku pengen ke Bali. Tawaran datang dari Bali. Dan kemarin dia harus datang interview ya, dan kemudian di training saudara. Interview kan nentukan sudah apa belum gitu. Tapi waktu datang dia sudah di training dan dia harus wisuda, dia pulang, dikasih tugas untuk WFH, Oktober harus kembali. Banyak orang susah cari kerja saudara. Tapi saya lihat anak-anak saya Tuhan pimpin sedemikian rupa. Siapa saya? Siapa kami? Kami bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal saudara. Roni itu nggak terkenal. Tapi Tuhan kenal saya. Bilang kiri kanannya, orang boleh nggak kenal saya, tapi Tuhan kenal saya. Ngomong, bilang saudara. Kenapa? Kalau kita benar-benar praktek kasih saudara. Ya, kalau Tuhan kenal saudara, nggak usah khawatir kemanapun kita pergi. Tuhan selalu ada. Amin. Yang pertama apa tadi? Apa tadi? Miliki karunia bernubuat. Ya, miliki karunia bernubuat. Yang kedua? Apa tadi? Jauhi harta, artinya ya jangan cinta uang gitulah, itu praktisnya saudara ya. Jangan cinta uang, tapi kasih Tuhan. Karena itu semua penghalang ya. Nah biasanya di kami begini Bapak Ibu Saudara, kalau khotbah hari ini nanti di-sharingkan di kelompok sel gitu ya, di sel group atau di FA, sharingkan gitu saudara, apa yang ada di sini. Jadi harus diingat-ingat gitu saudara ya. Yang ketiga next. Yang ketiga yang menjauhi kita dari untuk mempraktekkan kasih adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini menghalangi kita untuk mempraktekkan kasih. Paulus berkata kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih. Sekali lagi Paulus katakan, ingatkan lagi, kasih. Dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bapak Ibu Saudara, nafsu, hawa nafsu itu membuat kita nggak bisa praktekkan kasih kita. Nafsu marah, jengkel, benci, dendam. Itu semua hawa nafsu duniawi, kedagingan, keinginan. Saudara, itu semua membuat kita nggak bisa praktek kasih. Waktu saya masih SMA, saya belum bertobat saudara. Papa saya suka dapat buku dari Belanda ya, dari saudara-saudaranya. Kemudian satu waktu dia baca buku itu, majalah dari Belanda itu, terus dia bilang, Ron sini Ron, ini ada cerita yang bagus ini gitu, ada yang bagus. Itu sekitar tahun 83 lah, 82, 83 saudara. Ini ada cerita yang bagus. Saya bilang, apa? Saya nggak bisa bahasa Belanda saudara, papa saya yang bisa. Terus dia bilang, nah ini lucu nih, ini menarik katanya gitu. Terus dia ceritakan, ini ada artikel, jadi cerita itu bilang begini, satu waktu ada orang meninggal saudara. Ya mungkin sudah pernah saudara dengar, karena sekarang udah banyak yang sampaikan. Orang meninggal kemudian dibawa oleh malaikat. Ya, dikasih lihat gitu, kehidupan surga dan neraka. Dibawa ke neraka. Waktu dia lihat di neraka, waduh orangnya kurus kering, semua teriak-teriak, lapar, terus saling menggaruk satu sama lainnya. Lapar, kurus, kering. Nah yang unik katanya begitu, tangannya ini
nyambung dengan sendok, saudara. Dengan sendok. Panjangnya 1 meter lebih sendoknya. Nyambung, saudara, kiri kanan ini nyambung. Sendok gitu. Wah, dia pukul-pukul, lapar. Bunyi bel, teng, terus ada tirai yang terbuka. Dan kemudian mereka melihat makanan begitu banyak di situ, saudara. Makanan banyak, waduh, ada apa namanya, sate blora gitu ya, sate kambing, saudara. Kemudian ada kalau yang makanan Kalimantan itu kan ada bipang, saudara ya. Tahu bipang, saudara? Ya. Halo? Tahu ya? Bipang, babi panggang. Waduh, semua senang. Wah, saudara. Mereka makan tapi nggak bisa makan karena panjang sendoknya. Rebutan, dorong sana, sikut sini, sikut sana. Mau ngambil nggak bisa. Makan susah, saudara. Teriak-teriak. Wah, secepat-cepatnya mereka. 10 menit kemudian, tang, bunyi lagi. Tertutup itu semua. Mereka nggak bisa makan, kelaparan. Terus dibawa, dia bilang, waduh ngeri bener nih neraka nih. Dibawa ke surga, saudara. Waktu di surga dia lihat orangnya tambun-tambun, saudara. Ya, kalau ada yang tambun calon surga, enggak, saudara ya. Wah, orangnya tambun-tambun, saudara. Perutnya sudah mulai kayak saya begini. Ya. Tapi profilnya sama, tangannya nyambung sama sendok panjang-panjang. Tapi mereka tenang, mereka saling sapa, cerita-cerita, saudara. Dia pikir kok aneh, beda ya. Terus bel bunyi, tanang, tirai diangkat. Wah, makanannya sama jenisnya. Tapi yang membedakan apa? Mereka dengan tenang datang ke situ, nggak rebutan, saudara. Mereka mulai sendok. Kemudian dia kasih temannya, silahkan makan. Temennya yang sana nyendok lagi, kasih silahkan makan. Silahkan, wah mereka makan. 10 menit tutup, teng, mereka kenyang, saudara. Apa yang kita pelajari dari ilustrasi ini? Hawa nafsu membuat saudara dan saya tidak punya kasih. Dan hawa nafsu menghalangi kita untuk mempraktekkan kasih. Bagaimana kita melakukannya? Paulus katakan, kejar kasih itu bukan hawa nafsunya. Saat muncul rasa benci, saat muncul rasa marah, saudara, serahkan kepada Tuhan. Bilang, Tuhan ini bukan bagianku, berikan aku kasih-Mu. Di salah satu pengurus kami, dia sangat benci dengan papahnya. Sangat benci, saudara. Kenapa? Karena papahnya itu membedakan dia dari saudara-saudara yang lain. Dari kecil. Sekolah, saudaranya disekolahkan, tapi dia enggak dikasih uang sekolah. Dia harus beli sayur, jualan sayur, dia harus beli roti, jualan roti, keuntungan baru untuk bayar uang sekolah. Sejak dia SD, sampai dia besar. Dia usaha sendiri, sekolah-sekolah sendiri, biaya-biaya sendiri. Saudara, semua dia kerjakan. Dan bukan itu aja, sama papahnya malah dibilang, anak apa ini, anak nggak bagus, anak ini dari kecil sampai besar. Sehingga tertimbun terus, saudara, sampai dia marah sama papahnya ini. Marah setiap kali ribut, Dia nggak suka sama papahnya, saudara ya. Sampai satu waktu dia bertobat. Singkat cerita dia bertobat, dia ikut pemuridan, ya sampai selesai, saudara. Pemuridan kami ada 2. Yang pertama bicara tentang sama, saudara, seperti Som, ya, dari keselamatan sampai kedatangan Tuhan. Tapi kami punya modul yang kedua, yaitu hidup berjemaat. Itu bicara tentang hubungan sesama. Dan di situ dibahas tentang ini. Jadi diajarkan dari 10 perintah Allah, Bapak Ibu Saudara, 10 perintah Allah. 4 hukum itu hukum kepada Tuhan. Hormatilah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah, jangan bikin patung. Itu 4 hukum pertama itu untuk Tuhan. Hukum selanjutnya untuk manusia, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan barang milik sesamamu. Tapi dari
6 hukum manusia itu yang pertama sekali Tuhan katakan hormatilah orang tuamu. Artinya apa? Harus punya kasih, saudara. Dia belajar, enggak bisa Pak, saya enggak bisa. Setiap kali ribut enggak bisa. Saya bilang ya memang enggak bisa, kamu enggak punya kasih, kita manusia enggak punya kasih. Karena itu udah habis, udah diambil kasih itu. Ya, diangkat dari Adam dan Hawa, saudara. Jadi gimana Pak? Saya bilang yang punya kasih itu Tuhan Yesus. Jadi gimana caranya? Kamu gak suka sama orang tuamu, itu wajar. Itu nature-nya manusia, tapi gak bisa ketemu Tuhan. Caranya bagaimana? Karena Allah itu kasih, karena Kristus itu kasih bilang, Tuhan aku gak bisa mengampuni dia, aku gak bisa. Tapi aku mau ambil kasih-Mu dan aku mau kasih dia kasih-Mu. Sejak itu dia berdoa, Bapa, aku gak bisa ngasih papaku karena aku memang gak punya kasih. Tapi aku mengenal Engkau sebagai sumber kasih. Maka kasih-Mu yang ada di dalamku ini yang aku berikan kepada dia. Saudara gak rugi kok. Gak rugi kok saudara. Karena kasih itu bukan punya kita. Tapi kita harus mengejar. Maka dia kejar saudara. Setiap kali dia berdoa dia ingat papahnya, aku kasih papaku kasih Yesus. Setiap kali ingat papa, aku kasih papaku kasih Yesus. Aku mengasihi dengan kasih Yesus. Karena kasih bukan punya dia kasih aja, bukan punya dia. Tapi saudara, sampai akhir, satu titik tertentu, kasih kepada papahnya muncul dari dirinya. Dan papahnya waktu dalam keadaan sakit dia layani. Tanpa ngomel, tanpa menggerutu. Papanya sakit dia antar. Papanya masih iniin dia, masih. Oh anak enggak guna, cerita sama orang ini anak enggak guna. Sakit dia tapi dia bilang Tuhan kasihku ini aku kasih. Kasih Kristus yang aku kasih, kasih-Mu yang aku lepaskan. Dia kasih saudara. Sampai satu waktu papahnya bilang begini, Nak, aku mau ikut Tuhan yang kamu sembah. Gimana caranya? Saudara waktu dia dengar papahnya begitu dia nangis. Saudara. Kemudian papahnya lahir baru terima Yesus. Seminggu kemudian papahnya pulang. Tapi hati dia sudah bersih. Enggak ada lagi marah sama papanya, enggak ada lagi perasaan gimana, dan hari ini dia terbebas, dia terlepas dari perasaan itu. Bapak Ibu Saudara, kasih itu bukan punya kita enggak punya kasih. Tapi Tuhan berikan kasih Tuhan itu kepada kita. Gampang saudara, lepaskan kasih Tuhan ini. Berikan kasih Tuhan ini. Ya. Nah saudara mungkin masih belum mengerti kalau kita tidak mempraktekannya. Jadi kalau saudara punya nafsu marah, jengkel, dendam, benci kepada seseorang, berdoa aja. Tuhan Bapak aku enggak punya kasih. Tapi karena aku mengenal Engkau sumber kasih, maka aku lepaskan kasih-Mu kepada dia. Aku lepaskan kasih-Mu kepada dia. Saudara akan lihat, tanpa saudara dan saya sadari, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Maka channel kita dengan Tuhan pun terbuka, Bapak Ibu Saudara. Ya, next. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Yesaya, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya diutus oleh Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan tentang Tuhan kepada orang banyak saudara. Apakah orang itu bertobat? Enggak. Kalau saudara baca seterusnya saudara. Justru orang-orang itu yang dibikin oleh Tuhan itu menjadi keras kepala, menjadi enggak dengar segala macam. Tapi Yesaya harus sampaikan. Begitu juga hari ini saudara dan saya disuruh sama Tuhan. Diutus untuk mengasihi. Amin. Amin. Diutus untuk mengasihi. Nah kita diutus untuk mengasihi jiwa-jiwa. Next. Jiwa-jiwa itu siapa? Pertama, praktekkan di rumah. Kedua, praktekkan dengan saudara-saudaramu. Jadilah saksi di Yerusalem, Yudea, saudara-saudaramu yang sudah menyakiti hatimu. Lepaskan kasih itu, kejar kasih itu saudara.
Samaria, orang-orang yang ada di luar. Ya, family, lepaskan kasih itu. Sampai ke ujung dunia, di tempat saudara ada, saudara kerja berhubungan dengan dunia luar, saudara lepaskan kasih. Dan itu harus dikejar. Dan saudara, kita akan lihat, begitu kita mengejar itu, maka Tuhan akan memperlengkapi hidup kita. Damai sejahtera ada di kita. Seringkali kita mau merubah orang, gak bisa saudara. Tuhan yang mengubah hati kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara punya damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup saudara. Karena kita punya itu, apapun kata orang, apapun yang orang lakukan, oh kita tetap punya channel sama Tuhan. Sukacita selalu ada. Amin. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya minta teman-teman Praise and Worship bisa naik. Kita mau datang kepada Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ingat ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara, miliki karunia bernubuat. Fokuskan dirimu bukan kepada harta dan benda saudara. Jauhi hawa nafsu, karena semua itu menghalangi kita untuk bertemu kasih Tuhan. Saudara, mari kita berdoa sementara rekan-rekan Praise and Worship menaikkan pujian ini. Inilah rinduku Tuhan. Rindu hati kami untuk selalu memiliki damai sejahtera sukacitamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah tergoncangkan, kami tidak pernah tergoyahkan. Dan firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma berkata, Tuhan akan mengubahkan segala perkara menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kasih adalah sumber, kasih adalah satu alat di mana Tuhan bisa menjangkau saudara dan saya dan bekerja dalam hidup kita. Dan mengubah segala perkara dalam hidup kita menjadi kebaikan bagi kita. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Daud, orang boleh merancangkan yang buruk kepadaku, tapi Tuhan merancangkan yang baik buat aku. Karena kita mempraktekkan kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat firman ini menguatkan saudara, datang kepada Tuhan, taruh tanganmu di dada dan katakan, inilah rinduku Yesus Tuhan kepadamu. Bawa hatimu kepada Dia. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Katakan, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Bapak hamba berdoa pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu yang memenuhi kami.
Kasih-Mu yang membawa kami datang lebih dekat kepada Engkau. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk memberikan kasih-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap rekan-rekan hamba-Mu, saudara hamba-Mu di tempat ini. Bapa, melalui kasih-Mu, Engkau mengubah segala perkara menjadi kebaikan. Apapun yang sedang dialami oleh setiap kami di tempat ini, melalui kasih yang kami praktekkan Tuhan, Engkau akan mengubah segala perkara menjadi kebaikan bagi kami. Orang boleh merancangkan yang jahat dalam hidup kami, tapi saat kami ada di dalam kasih-Mu ya Bapa, maka Engkau melakukan yang baik bagi setiap kami. Bapa, hamba berdoa, lepaskan kasih-Mu atas setiap kami. Beri kami kemampuan untuk mengejar kasih itu, dan kami berikan hati kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku, haleluya, dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Hidupku di setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan kasih, nyatakan jalan. Sekali lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Bekerjalah di antara kami Bapa. Bekerjalah di antara kami. Mulai dari sekarang sampai seluruh hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama semua katakan amin. Kasih tos lagi, katakan aku mengasihi engkau. Kasih tos satu sama yang lain, katakan aku mengasihi engkau seperti Kristus mengasihiku. Amin. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Bu Esther. Saya undang Ibu Gembala. Ya Bapak Ibu Saudara, kita diberkati Tuhan, amin. Amin ya, kita mau praktekkan kasih dalam hidup kita. Gak mudah karena kasih itu mengalahkan diri sendiri. Iya, mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego, mengalahkan daging kita, hawa nafsu kita. Tapi kita percaya oleh anugerah Tuhan kita bisa. Amin ya. Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman ya, kita lihat juga kemarin ada pembagian air, gereja sedang melakukan pelayanan kasih. Saya ucapkan terima kasih Pak Roni sudah memberkati kami ya dari pagi tadi, pada pagi dan sore ini kita semua sudah diberkati Tuhan. Nanti kita juga doa untuk Pak Roni supaya pelayanan pengembalaan di Pontianak makin maju berkembang dengan luar biasa. Iya, yuk kita sama-sama dengar pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini.
Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Rapat panitia hari ulang tahun gereja akan dilaksanakan pada hari Senin 11 September 2023 pukul 6 sore. Mari para wanita, hadirlah Impact Women yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 September 2023 pukul 5 sore. Ibadah senior setia akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 September 2023 pukul 4 sore. Gereja saat ini sedang melakukan program pembagian air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Blora. Bagi jemaat yang tergerak dan mau ambil bagian untuk menabur di program pembagian air bersih ini, bisa menaruhnya dalam amplop sendiri dan ditulis untuk berbagi air bersih. Mari rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mereka boleh terberkati, disegarkan, mereka yang sakit mereka disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, menjadi semangat lagi, dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Are you thirsty? Are you empty? Come. Halo, kita mau bagi air bersih ke Desa Tunjungan yang sedang membutuhkan air. Ya, kita mau jadi berkat di sana. Christ is calling, find refreshing at the cross of living water. Lay your life down, all the old kind, rise up in these living waters. There's a river that flows with mercy and love, bringing joy to the city of our God. There our hope is secure, do not fear. Ayo, awas. There our hope is secure, do not fear anymore. Praise the Lord. Terima kasih sudah bantu air bersih. This goes out to every outcast, to the just don't quite fit in. Every wrong way, runaway rebel, so ashamed of where you've been. This goes out to every searcher, trying to figure out to change. Come on down to the living water. Waves of Pun Pak kawan iki oleh mekakno. Wong iku aku anggere karo mundak kacang wis tau man. Jan iku mana alhamdulillah. mountain daughters, come down to the living water, then rise up new. Have you heard about a man named Jesus? He's the way, the truth, the life. Stretched out Mangan cukup. in his pride.
Banyak terima kasih diparingi toyo. This is your invitation. Oh, no more lost and alone. Oh, this is your invitation. Hear your Father say it. Welcome home. See that cross up on the steeple, hear that sweet forgiveness song. Come and join the Jesus people. This is where your heart belongs. Come on down to the living water. Waves of mercy washing over you. Terima kasih Bu. Come down to the living water and rise up new. Come down to the living water and rise up new. Come down to the living water and rise up. Terima kasih untuk Gereja Betani. Semoga air bersih ini bermanfaat bagi warga setempat. Terima kasih. Betani Blora airnya bersih. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Bapak Ibu Saudara, adalah satu kesempatan yang sangat baik, sangat indah buat kita semua. Kalau kita bisa lihat orang lain bahagia, rasanya hati kita bahagia ya Bapak Ibu Saudara ya. Ayo kita melakukan pelayanan kasih di desa-desa, banyak mereka ini tidak ada air ya, kurang air. Jadi surat-surat dari desa masuk ya ke sekretariat, mereka mau dibagikan air bersih untuk di sana. Bapak Ibu bisa terlibat ya, kalau mau ikut bersama-sama dengan staf bagikan air atau mungkin FA, oh saya mau nih grup FA saya mau pergi bagi air. Boleh Bapak Ibu Saudara. Lalu yang punya ini apa galon le mineral ya. Nah itu murah Bapak Ibu ya, kalau dijual cuma 3.000 ya, tapi itu bermanfaat. Bisa dikumpulkan di gereja, di sekretariat, kita bisa bagikan. Mereka ada kadang ibu-ibu nggak punya tempat air ya, pakai ember-ember kecil. Nah kita bisa bagikan itu, mereka senang sekali. Kita mau lihat orang lain diberkati, memberi minum ya, dikatakan bagi orang yang membutuhkan. Tuhan berkata, engkau telah memberi minum untuk aku. Ayo kita rame-rame, kita lakukan gerakan kasih ini ya. Kita mau jadi berkat untuk kota kita. Amin, amin Bapak Ibu Saudara ya. Kita boleh sukacita kalau kita bisa berdampak hidup kita ini. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan bagi Bapak Ibu yang mau nabur untuk air bersih ya, Pak Roni siapkan amplop itu di sana, atau saudara pakai amplop sendiri tulis ya untuk air bersih gitu ya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Maksudnya Pak Tony ya, Pak Tony ya, bukan Pak Roni. Roni. Iya, Pak bawa Tony ya. amplop di belakang ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Hidupku mengenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku Tuhan, Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, untuk anugerah Tuhan
kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami menikmati hadirat, kami menikmati kasih Tuhan, menikmati firman Tuhan. Apa yang sudah menjadi isi hatimu, Tuhan Engkau sudah sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Roni Remius. Kami juga menyerahkan hamba-Mu ini Tuhan yang sudah memberkati kami semuanya. Kami mengangkat tangan buat hamba-Mu, kiranya berkat-berkat yang terbaik Tuhan karuniakan, urapan hikmat yang baru Tuhan curahkan, pewahyuan-pewahyuan segar mengalir dalam hidupnya. Pakai hamba-Mu ini dalam pengembalaan jemaat yang ada di Pontianak. Tuhan pakai hamba-Mu kemana saja Engkau utus dia. Biarlah hidupnya ini boleh menjadi saluran kasih. Hidupnya ini boleh menyatakan isi hati Tuhan. Banyak orang diberkati. Tuhan, banyak orang dibangun lewat kehidupannya. Tuhan berkati keluarganya, berkati Ibu Lisa, berkati anak-anak semuanya. Tuhan Engkau yang menjamin masa depan anak-anaknya, masa depan yang luar biasa Tuhan. Karena Engkau yang pegang hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur Engkau mengangkat keluarga ini menjadi kepala dan bukan ekor. Dan terus naik dan tidak akan pernah turun. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami pulang sebagai orang yang mau mempraktekkan firman-Mu. Kami bersyukur karena kami orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Kami yang tidak layak menerima, Kau layakkan kami menerima kasih karunia-Mu. Dan biarlah kami pulang, kami pun berkasih karunia kepada orang lain. Mengampuni orang yang menyakiti, mengasihi dan memberkati orang yang menjadi musuh kami. Oh Tuhan, memberkati orang yang mengutuk kami, mendoakan orang yang berlaku jahat kepada kami. Tuhan, biarlah kasih Tuhan makin sempurna dalam hidup kami ini. Kami boleh Tuhan, oleh kasih karunia, oleh pertolongan-Mu saja, kami boleh mempraktekkan hidup di dalam kasih. Karena Engkau Kristus yang adalah kasih, Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan pulang, kami boleh membawa persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan, biarlah taburan yang kami Tuhan tabur untuk gereja Tuhan di tempat ini dipakai untuk pelebaran akan kerajaan-Mu. Tuhan, perpuluhan yang kami kembalikan di rumah Tuhan. Tuhan yang membuka tingkap langit mencurahkan berkat-Mu. Kami yang mau ambil bagian dalam pelayanan kasih. Kami tahu demikian juga kami menabur, kami menyalurkan kasih Tuhan. Demikian juga kasih Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Biarlah berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Pulang sebagai orang yang berbahagia, pulang sebagai orang yang dipenuhkan dengan kasih dan melakukan kasih itu. Dan biarlah di dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, hidup kita ini boleh menjadi saluran kasih, berdampak menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pulang dengan damai, pulang dengan sukacita, pulang dengan kemenangan, pulang dengan berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita diberkati. Mari berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.